Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih teman-teman, tahu nggak namanya apa? Hayo. Masya Allah, mantap. Ya betul, ini adalah relief 3 dimensi karya teman kita nih, Mas Syarif. Wow, hebat kan? Rumit, detail. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk ikuti perjalanan kami. Alhamdulillah, kami sudah tiba di tempat kerja sahabat kami yang ahli menata kayu. Ya, di toko kayu Mukti. Wah, tampaknya sibuk sekali teman kita itu. Loh, suara apa itu? Tok 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 tok. Hehehe. Mukulin apa itu ya? Senang sekali rasanya. Hari ini Allah izinkan kami berjumpa dengan kawan yang satu ini. Wow, banyak sekali tuh kayunya. Teman-teman, wah kita harus naik nih. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi di acara kita yaitu Garasi. Gali potensi dan raih prestasi. Nah, ini kita sedang silaturahim di tempatnya Mas Syarif. Nah, beliau ini adalah anak muda yang punya karya. Beliau juga ngaji di Sukoharjo 2. Nah, nanti karyanya seperti apa? Mari kita lihat bersama Mas Syarif. Iya Mas Syarif. Iya Mas Bujo. Niki kok ketoke ukir-ukiran ruwet niki ngadi ndamel apa? Buat apa? Nggih. Neng kene iki jenenge ukiran relief ya Mas. Relief itu ukiran 3 dimensi. Oh. Nah, yang saya kerjakan ini ceritanya ataupun temanya itu kisah hidupnya teman saya. Nah, Kita dari kecil tadi. dari kecil. Dari kecil sampai punya apa jenis perusahaan. Tempatnya usaha sendiri. Tempat usaha sendiri. Usaha sendiri. Jadi sudah digambarkan di sini semua ya Mas Syarif ya? Iya. Oh. Jadi teman saya itu request ini, saya hidupnya di sini, terus lingkungan di rumah saya seperti ini. Jadi saya menggambarkan kayak ilustrasi seperti itu. Berarti ini contoh yang requestan perjalanan hidup teman jenengan dari awal sampai akhir gitu. Ya sampai akhir. Wah, menarik nih teman-teman. Mas Syarif sedang menggambarkan kisah hidup seseorang. Tapi tidak ditulis di atas kertas loh. Namun dipahat, diukir di kayu besar ini. Wah, rumit nih. Tapi luar biasa, keren. Tidak sembarang orang bisa. Perlu keahlian tersendiri, ketelitian, kesabaran, dan yang jelas jangan ditiru deh kalau tanpa ilmu. Kan yang ditata adalah kayu jati, barang mahal teman-teman. Tahu nggak teman-teman, Mas Syarif ini nggak sekolah formal jurusan seni pahat loh, tapi langsung belajar dari ayahnya, seorang tukang tata dan ukir kayu. Ya, tepatnya ketika dulu Mas Syarif masih duduk di bangku SMP. Mas Syarif diminta ayahnya untuk belajar melihat gatek ke bahasa Jawanya itu. Memperhatikan agar kelak Mas Syarif bisa mandiri. Ya, mandiri teman-teman. Tahu tidak? Meskipun Mas Syarif ini sekolahnya hanya sampai di tingkat SMP, tetapi Mas Syarif tetap belajar teman-teman dan berjuang mengembangkan potensi dirinya. Berawal dari ngukir figura, loh, kemudian membuat sangkar burung, hingga kini bisa mengukir relief 3 dimensi. Wah, hebat bukan? Keterbatasan biaya tidak menghalangi Mas Syarif untuk berkarya. Mas Syarif telah dimudahkan Allah untuk bisa mencari penghasilannya sendiri, membantu orang tua, dan membiayai sekolah adiknya.
Sahabat Garasi, ada pesan nih dari Mas Syarif. Cintai apa yang teman-teman kerjakan. Bangunlah kemandirian dengan passion teman-teman masing-masing. Jangan jadi generasi yang puas dengan meminta sesuatu, tapi berusahalah untuk memberi sesuatu. Semangat! Mas Syarif, apa karya jenengan apa hanya ini ada karya yang lain? Oh ada mas, banyak yang saya ukiran itu banyak. Ukiran ini juga ya? Ya, mayoritas relief. Tapi juga ada yang tidak relief, dua dimensi juga ada. Ya, oke baik Mas Syarif. Nah, nanti kita akan lanjutkan ngobrol panjang lebar. Nanti akan kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman semua, ternyata karyanya Mas Syarif itu tidak hanya ini yang baru kita lihat ini. Ternyata ada banyak sekali. Nah nanti silakan tetap ikuti kami di silaturahmi garasi ini. Nanti akan kita lihat karya-karya Mas Syarif yang lain yang banyak. Oke, begitu kita akan lanjutkan perjalanan bersama Mas Syarif. Oke, baik teman-teman semua. Setelah tadi kita melihat karyanya Mas Syarif seni kriya atau seni ukir. Nah, sekarang kita kembali melihat karyanya Mas Syarif lagi, yaitu Mas Syarif itu juga di bidang sketsa. Nah ini contohnya seperti ini. Ini salah satu karyanya Mas Syarif yaitu sketsa. Ini sangat detail sekali teman-teman semua. Nah nanti karyanya tidak hanya satu, melainkan juga banyak di sketsa ini. Nah nanti kita akan ngobrol panjang lebar sama Mas Syarif ya. Nah, Mas Syarif, ini alatnya apa hanya pensil apa lain kok mirip 3 dimensi kayak tenanan loh Mas? Ya kalau yang warna ini kita pakai pensil warna. Oh. Ya kalau yang sketsa tadi Satu warna ya? Pensil. Pakai pensil. Pensil berbagai tingkat kan ada AB, 2B, 8B yang saya pakai dan juga pakai dusel namanya. Dusel itu yang untuk meratakan ini ya, menghalus. Kalau Memperhalus ini ya. memperhalus. Kalau hanya pensil itu kan hanya gores-goresan kurang bagus ya. Terus kita pakai dusel. Dusel nih. Dusel. Jenis Mbak buatan kayak dos apa? Cat apa? Enggak, dusel itu seperti ya, kertas digulung. Nggih. Nah, terus dilancip ujungnya. Jadi seperti pensil. Lalu untuk yang meratakan. Itu bisa bikin sendiri dan beli juga ada. Ini sudah ngomong-ngomong ini sudah berapa karya Mas Syarif terkait sketsa ini? Sudah berapa yang sudah dibuat nih? Karya tidak terhitung, Mas. Wah, tidak terhitung. Termasuk nih Nah, termasuk ini. Ini menggiurkan ya, walaupun ini gambaran saya pengen makan bisa hidup, jadi seolah-olah mati tapi bisa buat hidup dengan Jo, tulisan kuwi ora mung kok Google dicetak ya Jo, gambar tangan langsung dari handmade-nya Mas Syarif langsung ya. Wah, dicetak Jo. biasa ya. Jadi biasa banget tangannya ya. Nah, kalau ini kertasnya beda ya. Ini gambar biasa. Buku gambar biasa. Nah, ini karton duplek. Oh, karton duplek. Kenapa saya pakai karton duplek? Karena untuk pewarnaan itu lebih tajam. Karena kalau melukis itu permukaan lebih kasar itu lebih bagus. Oh ya Mas Syarif, berarti termasuk yang jenengan pajang ini semua karyanya Mas Syarif semua ya? Saya semua. Oh iya iya. Ini ngomong-ngomong dari tahun berapa sampai berapa Mas bisa membuat ini, kan prosesnya itu berapa bulan juga untuk membuat satu lukisan misalnya? Kalau yang tema air, tema air ini tahun 2019. Oh, ini 2019. Oh, ada tanggalnya juga. Tanggalnya kalau tidak ada. Tidak ada. Ini tahun 2020. 20 baru saja ya. Baru saja. Prosesnya berapa hari atau berapa jam loh pembuatan ini? Kalau saya bikinnya tidak melulu gitu. Ini saya sampingan. Jadi setiap malam kalau longgar. Oh, Ya gitu. kalau lagi nggak mood lagi gambar. Tapi kalau standarnya mungkin ya 3 jaman lah, 3 jam 4 jam. 3 jam. Ya, 3 jam. Kalau mungkin lagi mood, mood bisa. Mood ya ini 2 jam. 2 jam. 2 jam. Nah, begitu teman-teman. Mas Syarif ini meskipun beliau sibuk berkecimpung di dunia seni, beliau juga aktif ikut andil dalam dakwah Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi Mas Syarif ini juga ikut satgas, ikut kontributor, dan juga ikut memperkuat pemuda MTA. Nah, mudah-mudahan
bisa menginspirasi para pemuda semuanya. Amin. Nah, begitu Amin. Mas Syarif, Amin. terima kasih banyak atas waktunya. Mas Syarif sudah menemani di silaturahim singkat ini. Mas Syarif sudah diperbolehkan, diizinkan melihat karyanya Mas Syarif baik dari relief maupun dari sketsa ini. Nggih. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan lanjutkan di episode-episode berikutnya. Jangan sampai ditinggalkan. Kita bersama kami, saya Mas Yudi dan Mas Bejo di acara Garasi. Gali potensi, raih prestasi, mudah-mudahan menginspirasi.